Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin hari ini insyaallah memasuki pembahasan pada halaman 443 dengan judul Taubat Hamba Diapit oleh Dua, penerimaan taubat dari Allah. Dan bagi Anda yang telah mendapatkan ringkasan dengan judul Di Antara Dua Taubat, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, Allah memberikan taubat kepada seorang hamba berupa taufik dan ilham. Berupa taufik dan ilham. Yang dimaksud dengan ilham adalah dorongan hati. Dalam hati manusia ada dua ilham. Pertama adalah ilham-ilham keburukan. Yang kedua adalah ilham-ilham kebaikan. Ini yang ditegaskan oleh Allah dalam surat Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ia memberikannya ilham fujuraha, keburukan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lisyaitani lammah wa inna lil malaikati lammah." Sesungguhnya setan memiliki bisikan-bisikan dalam hati manusia. Dan malaikat pun memiliki bisikan-bisikan dalam hati manusia. Adapun bisikan-bisikan setan dalam hati manusia adalah keburukan dan mendustakan janji-janji Allah. Sementara bisikan-bisikan malaikat dalam hati manusia adalah kebaikan dan membenarkan janji-janji Allah. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab lain menegaskan bahwa semua kebaikan berpangkal pada membenarkan janji-janji Allah. Semua kebaikan berpangkal pada keyakinan terhadap janji-janji Allah. Nah, orang-orang yang lemah meyakini janji-janji Allah, insya Allah mereka akan lemah dalam kebaikan. Janji-janji Allah itu yang memberi kekuatan dalam segala kebaikan. Dan ketahuilah tidak ada satu kebaikan tanpa janji-janji dari Allah Azza wa Jalla. Saat Anda berjuang untuk sabar, di dalam sabar ada janji-janji Allah. Saat Anda berjuang untuk bersyukur, di dalam syukur ada janji-janji Allah Azza wa Jalla. Jadi seberapa dalam Anda memahami janji Allah dalam satu kebaikan, sejauh itu Anda punya kekuatan dalam kebaikan itu. Sebaliknya, semakin dangkal Anda memahami janji-janji Allah dalam satu kebaikan, maka Anda akan semakin lemah dalam kebaikan itu. Makanya Nabi kita bersabda, dalam hati manusia ada bisikan-bisikan malaikat, yaitu kebaikan. Yang kedua, membenarkan janji-janji Allah. Nah, jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia tidak ada yang bertaubat sebelum Allah memberinya taubat itu. Jadi Allah berikan dulu taubat kepada saya, Anda. Setelah Allah berikan, barulah saya bertaubat. Taubat dalam bentuk pemberian itu tidak lain taubat berupa taufik dan ilham. Tiba-tiba dalam hati ini muncul satu dorongan yang besar untuk bertaubat. Ini yang dimaksud dengan ilham.
Jamaah sekalian yang saya hormati, makanya di antara doa yang perlu kita minta kepada Allah agar dalam hati ini dorongan-dorongan kebaikan, ilham-ilham kebaikan jangan sampai bisu. Dan doanya ayat 15 dalam surat Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikan aku ilham agar senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Nomor 2, agar senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat dari orang tuaku. Yang ketiga, wa an a'mala salihan tardah. Berikan aku ilham agar senantiasa beramal saleh yang betul-betul Engkau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati sampai akhir. Jadi dalam doa tersebut ada kata yang berbunyi wa an a'mala salihan tardah. Berikan aku ilham untuk selalu beramal saleh yang benar-benar Engkau ridhai. Jadi kalau tidak ada ilham, hati ini akan tidur. Hati ini akan lalai. Yang mengingatkan dan membangunkan hati bahwa Allah memberinya ilham. Jadi sekali lagi kalau Anda bertanya apa doa diberi ilham, itu dia salah satunya. Ada doa lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkan aku kebaikan-kebaikan dan jauhkan aku dari keburukan-keburukan dalam diriku. Baiklah, jadi Allah memberikan taubat kepada seseorang melalui taufik dan ilham. Lalu seorang hamba pun menjalankannya. Kemudian Allah menerimanya. Jadi perhatikan, Allah berikan Anda taubat berupa ilham. Itu nomor 1. Nomor 2, lalu Anda pun kemudian menjalankan ilham itu. Anda betul-betul bertaubat. Setelah Anda bertaubat, maka Anda sampai pada tujuan taubat, yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah, maka taubat berpangkal dari Allah berupa ilham dan berujung pada Allah berupa penerimaan. Inilah salah satu rahasia dari nama Allah Al-Awwalu wal-Akhir. Segalanya berpangkal dari Allah, dan kalau tidak berujung pada Allah, yang berpangkal itu malah nggak ada gunanya. Misal, salat malam Anda berpangkal ketika Allah gerakkan hati Anda. Jadi berpangkal ketika Allah gerakkan hati Anda. Tapi cukupkah salat malam itu bahwa Allah gerakkan hati Anda, lalu Anda salat malam? Cukupkah sampai di sana? Enggak. Itu belum sampai tujuan. Tujuan kita agar salat malam ini kemudian diterima oleh Allah. Nah, jadi semua kebaikan, bukan cuma semua kebaikan dan semua kehidupan berpangkal dari Allah dan berujung oleh Allah. Makanya nama Al-Awwal wal-Akhir adalah dua nama yang apabila didalami, semua kejadian lahir dan batin tidak lepas dari keduanya. Dengan kata lain lagi, Al-Awwal wal-Akhir adalah bentuk kekuasaan Allah. Karena semuanya berawal dari Allah dan tidak akan berakhir kecuali oleh Allah. Nah, ini Al-Awwal wal-Akhir ini membantah teori orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah dalam bahasa populernya adalah kaum kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Wah, salah. Kalau dalam Islam Al-Awwal wal-Akhir,
Al-awwal adalah Allah yang memberikan awal segala-galanya, bukan sebab. Jadi saya punya kekayaan berawal dari mana? Dari saya punya usaha. Oh, itu teorinya orang-orang sesat. Dalam Islam, sebab itu bukan awal, akibat itu bukan akhir. Dalam Islam, awal itu adalah Allah dan akhir itu adalah Allah. Semuanya berawal dari Allah dan tidak akan berakhir kecuali oleh Allah. Nah, apabila Anda renungkan makna al-awwal dan al-akhir, Anda akan berkesimpulan semua keinginan Anda tidak keluar dari keduanya. Ada keinginan-keinginan yang Anda harapkan berawal, dan ada keinginan-keinginan yang Anda harapkan berakhir. Ternyata awal dan akhir itu tidak mungkin dari kekuatan Anda. Sebuah awal hanya dari Allah karena Dia adalah al-awwal. Sebuah akhir hanya oleh Allah karena Dia adalah al-akhir. Apabila Anda dalam keadaan susah, bukankah Anda ingin susah itu berakhir? Tapi bisakah kekuatan Anda membuat susah ini berakhir? Enggak. Susah ini tidak akan berakhir kecuali oleh yang menamai dirinya al-akhir, yaitu Allah Azza wa Jalla. Saya ingin bahagia saya segera berawal. Apakah kebahagiaan Anda berawal dari kekuatan, kepintaran, kekuasaan Anda? Tidak. Kebahagiaan yang Anda inginkan berawal tidak akan berawal kecuali oleh yang menamai dirinya al-awwal, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka semua keinginan Anda tidak akan keluar dari nama Allah al-awwal dan al-akhir. Sehingga kekuasaan Allah antara lain akan Anda temukan di dalam nama al-awwal wal-akhir. Begitupun dalam hubungannya dengan amal saleh. Semua amal saleh, percayalah, enggak berpangkal, tidak berawal dari ketakwaan Anda. Ini Anda salat subuh. Salat subuh ini berawal dari ketakwaan Anda? Tidak. Salat subuh ini berawal karena Allah berikan Anda ilham. Sehingga subuh Anda berawal dari Allah. Setelah Allah berikan Anda ilham, Anda pun salat subuh. Selesaikah sampai di sana? Tidak. Salat subuh ini harus berakhir pada Allah, yaitu diterima. Bahwa Allah berikan Anda ilham, lalu ilham itu Anda jalankan, Anda tetap rugi kalau kemudian dia tidak berakhir pada Allah berupa penerimaan. Jadi semua keinginan duniawi dan semua keinginan ukhrawi berpangkal dari Allah karena Dia al-awwal dan berakhir pada Allah, yaitu karena Dia al-akhir. Berpangkal dari Allah berupa ilham, berakhir pada Allah berupa penerimaan. Saya kira tujuan kita melakukan amal, tujuannya bukan melakukan, tapi tujuannya diterima. Sekedar melakukan amal itu bukan keuntungan bagi Anda. Keuntungan Anda apabila diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di sini mengutip kisah perang Tabuk bagian ayat 117, 117, 118 dalam surat At-Taubah. Anda tahu jemaah sekalian, peperangan terberat di zaman Nabi kita adalah perang Tabuk. Dan perang Tabuk itu sekaligus perang terakhir dalam kehidupan Rasulullah SAW. Karena dari Madinah ke Tabuk itu berjarak 300 km sekian. Nomor 2, perang Tabuk terjadi pada musim panas yang sangat ekstrim. Nomor 3, perang Tabuk terjadi ketika sedang terjadi situasi paceklik dan kesusahan. Nah, jadi
terhimpunlah 3 kesusahan ini. Kesusahan pertama, jarak yang sangat jauh. Kalau 300 sekian kan hampir Magelang itu. Betul. Kesusahan yang kedua, panas yang sangat ekstrim. Kesusahan yang ketiga, kondisi ekonomi yang sedang resesi betul-betul, krisis betul-betul. Jadi terhimpunlah 3 kesulitan ini dalam perang Tabuk, maka gugurlah orang-orang munafik. Orang-orang munafik tidak ada yang kuat dalam kesusahan. Kalau Anda sudah tidak tahan lagi dalam kesusahan, nah ini hati perlu ditanya. Ini hati ini isinya iman atau bukan? Maka gugur orang-orang munafik. Mereka menjumpai Rasul, ya Rasulullah, kita tidak usah ikut perang Tabuk. Dengar-dengar wanita-wanita Tabuk itu cakep-cakep. Nanti kita terfitnah oleh mereka, bagus, tidak usah ikut. Aduh, luar biasa. Luar biasa banget. Alasan yang baik, tapi untuk tujuan yang sangat buruk. Walhasil jamaah sekalian, ada 3 orang bukan munafik, mereka semata-mata malas aja, tidak ikut dalam perang Tabuk itu. Yang pertama adalah Ka'ab bin Malik. Yang kedua adalah Hilal bin Umayyah, dan yang terakhir adalah Murarah bin Rabi'ah. Jadi ketiga orang ini tidak ikut dalam perang Tabuk. Karena mereka tidak ikut dalam perang Tabuk murni karena alasan, bukan karena uzur, maka Nabi memberikan sanksi bahwa mereka diisolir, tidak diajak bicara selama 50 hari. Dan ini hakikat dari penjara. Ini hakikat dari penjara. Hidup bebas, tapi seluruh Madinah bisu. Assalamualaikum, tidak ada yang jawab. Ketemu istri, gimana kabar? Tidak ada yang jawab. Istri, anak-anak, tidak ada yang mau bicara. Selama 50 hari sepatah kata pun tidak ada ucapan untuk mereka berlima. Jadi bayangin, aktivitas terbanyak Anda sehari-hari adalah mulut, bicara. Dan mulut ini selama 50 hari non-aktif. Handphone non-aktif 2 jam aja Anda, gimana rasanya? Maka 50 hari ketiga orang ini tidak dapat bicara dari siapapun. Dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kalau sekarang ada penjara tapi di penjara masih bisa berbicara, itu bebas. Kebebasan yang betul-betul membuat manusia belajar adalah kalau bicaranya dibatasi. Nggak usah kalau ngomong. Maka 3 orang ini tidak diajak bicara. Setelah berlalu 50 hari, maka Allah menurunkan ayat 117, 118. 117 pernyataan tegas dari Allah bahwa ampunan diberikan kepada Nabi dan kepada semua prajurit Tabuk, baik dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ini pada ayat 117. Lalu pada ayat 118 pernyataan dari Allah bahwa Allah pun telah memberikan ampun kepada 3 orang ini. Baik, perhatikan. Laqad taballahu 'alan nabi. Sesungguhnya Allah telah memberikan taubat dan ampunan kepada Nabi. Anda bertanya, apa dosanya Nabi? Dosanya para nabi cuma 1. Apa itu? Melakukan yang baik tapi meninggalkan yang lebih baik. Semua dosanya Nabi bukan dosa fasik. Tapi dosanya para Nabi cuma 1 tadi. Melakukan yang baik tapi meninggalkan yang lebih baik. Itu yang dilakukan Nabi kita dalam perang Tabuk. Karena ratusan orang-orang munafik menjumpai Nabi kita dengan alasan-alasan palsu. Mestinya Nabi kita jangan kasih izin, tapi Nabi kita justru memberikan izin. Nah, di sini Nabi melakukan yang baik
Tapi ternyata yang lebih baik mereka harus tetap ikut dalam perang. Ya, Nabi kita berpikir orang-orang seperti ini memang gak ada gunanya dalam perang. Diajak perang yang begini juga bikin masalah. Iya kan? Dalam perang Uhud, munafik ini ikut setengah jalan doang. Jadi dari Madinah ke Uhud itu cuma 5 kilo. Munafik ini hanya berjalan sekitar 2-3 kilo, habis itu mundur. Maka ketika datang kesempatan perang Tabuk ini 300 kurang lebih 360 kilo, nggak mungkin munafik mampu itu. Karena yang 5 kilo saja tidak mampu, apalagi yang 300-an kilo. Maka Nabi berpikir ini orang-orang ini kalaupun ikut nggak akan ada guna. Sehingga Nabi memberikan izin. Tidak, nggak usah kalian ikut. Padahal mestinya Nabi kita jangan ngasih izin. Nah, itulah kesalahan Nabi kita sehingga di pangkal ayat Allah berfirman, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Allah pun berikan taubat kepada muhajirin, Allah pun berikan taubat kepada orang-orang ansar. Anda lihat, Allah mengurutkan 3 hal ini secara akurat. Urutan pertama adalah Nabi, urutan kedua adalah muhajirin, urutan ketiga adalah ansar. Karena orang-orang muhajirin secara umum lebih mulia daripada orang-orang ansar. Kenapa? Orang-orang muhajirin itu menderita di awal Islam. Kalau orang-orang ansar tidak ada penderitaan mereka berislam. Karena mereka tuan rumah. Tapi muhajirin di Mekah ada yang dibakar, ada yang dipanggang seperti Bilal. Jadi yang menderita secara fisik untuk Islam adalah muhajirin. Kalau ansar, Nabi datang kepada mereka, mereka sudah kuat. Nah, maka di sini Allah mengurutkan muhajirin nomor 1. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Siapa muhajirin dan ansar yang dapat taubat dan ampunan itu? Alladzina tabauhu fi sa'atil usrah, yaitu mereka-mereka yang mengikuti Nabi pada saat yang sangat genting, pada saat yang sangat sulit dan darurat, yaitu perang Tabuk. Maka Al-Quran tidak menyebutkan perang Tabuk itu dengan Tabuk. Allah menyebutkan perang Tabuk itu dengan sa'atil usrah. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum. Setelah nyaris hati-hati mereka tergelincir pada saat itu. Nah, jadi coba lihat ayat ini. Hati itu sesuatu yang sangat tersembunyi. Tetapi komentar Allah dalam ayat ini, Allah tidak mengomentari lahiriah, tapi Allah mengomentari hati. Kenapa Allah berikan ampunan kepada muhajirin dan ansar? Karena saat mereka menempuh perjalanan Tabuk, ada sekelompok orang yang hatinya hampir tergelincir. Hatinya mulai, enggak usah ikut deh, pulang aja kita. Sempat ada bisikan seperti itu. Maka lihatlah, Allah tidak mengomentari mereka secara lahiriah, Allah mengkomentari hati mereka. Ini pelajaran bagi Anda jamaah sekalian. Sepintar apapun Anda bicara membela diri, Allah hanya mau tahu isi hati Anda apa. Jadi Anda nggak usah merasa pintar dengan alasan-alasan Anda dalam satu keburukan. Karena keburukan itu bisa Anda tutup-tutupi dengan alasan baik. Anda bisa menipu orang. Tapi ingat, sebanyak apapun Anda bicara baik membela keburukan, Allah tetap menilai hati Anda itu isinya apa. Itu saja. Nah, Anda salat misalnya, Anda bisa menipu orang lain dengan salat Anda bahwa Anda orang baik. Tapi Allah tidak menilai ruku sujud Anda. Nilai Allah adalah hati Anda isinya apa. Nah, baik. Maka Nabi bersabda, "Walakinnallaha yanzuru ila ma fi qulubikum." Summa taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka. Perhatikan ayat 117. Laqad taballahu
Berikutnya adalah summa taba alaihim. Jadi ada dua taubat. Taubat pertama Allah berikan mereka ilham untuk bertaubat. Taubat yang kedua summa taba alaihim, bahwa Allah menerima taubat mereka. Selanjutnya Allah berfirman, innahu bihim raufur. Sesungguhnya Allah Maha penyayang untuk mereka. Rauf artinya penyayang, Rahim artinya penyayang. Apa bedanya? Jemaah sekalian, apabila Allah menyayangi Anda dengan hal-hal yang Anda sukai, itu namanya Rauf. Allah kasih Anda sehat, Allah kasih Anda uang banyak, Allah kasih Anda keturunan yang sehat dan saleh. Saat Allah menyayangi Anda dengan hal-hal yang Anda inginkan, ini dinamakan dengan Rauf. Tapi Allah yang maha bijaksana luar biasa itu punya kasih sayang lagi yang sangat indah, bahwa kadang Allah menyayangi Anda dengan hal-hal yang Anda nggak suka. Allah sayangi Anda dengan sakit, Allah sayangi Anda dengan susah, Allah sayangi Anda dengan perdagangan yang merosot, Allah sayangi Anda dengan hutang piutang, Allah sayangi Anda dengan hal-hal yang Anda nggak suka. Ini namanya Rahim. Jadi kalau Rahim itu umum, sama dengan Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menyayangi dengan yang kita suka dan dengan yang kita tidak suka. Adapun Rauf ini sempit. Karena Rauf itu hanya satu kasih sayang, bahwa Allah menyayangi dengan hal-hal yang kita suka. Nah, jadi saya katakan kasih sayang Allah dengan hal-hal yang Anda suka ini indah. Tapi lebih indah lagi ketika Allah menyayangi Anda dengan hal-hal yang Anda tidak suka. Apa contohnya? Surat Al-Kahfi sajalah contohnya. Itu mereka fakir miskin yang berlayar naik kapal, bukankah kapalnya dilubangi? Dilubangi oleh Nabi Khidir. Ini disuka atau tidak disuka? Oh, itu keburukan, nggak ada yang suka. Tapi ini harus dilakukan supaya selamat. Supaya selamat. Kalau kapal ini tidak dibolongi, justru kapal ini akan dirampok. Pertimbangannya adalah, mending mana kapal dilubangi selamat, atau tidak dilubangi hilang? Mending mana? Dilubangi selamat. Toh lubang ini bisa ditambal lagi. Kasih sayang seperti inilah yang sangat sering terjadi kepada Anda. Cuman sebelum kasih sayang seperti ini sampai di akhir, Anda cuman melihat lubang. Tapi gitu sampai terakhir, oh ternyata alhamdulillah berlubang. Kalau tidak saya tidak selamat. Perdagangan Anda hari ini mungkin sedang dilubangi. Tapi saat Anda lihat lubang, Anda melihat air mulai masuk ke dalam perahu, Anda bahkan mulai merasa tenggelam. Tapi apakah Anda tahu bahwa ini sesungguhnya keselamatan yang Anda nggak tahu? Nanti mungkin setahun, mungkin 2 tahun lagi barulah Anda sadar bahwa lubang di perahu Anda ternyata keselamatan. Inilah Ar-Rahman itu. Maka saya katakan, kasih sayang Allah dalam hal-hal yang Anda suka itu indah sekali. Tapi jauh lebih indah lagi ketika Allah menyayangi Anda dengan hal-hal yang Anda tidak suka. Nomor 2 dalam perjalanan Khidir dan Musa, seorang anak dibunuh oleh Nabi Khidir. Itu baik atau buruk? Itu buruk. Tapi itu untuk menyelamatkan ayah dan ibunya, menyelamatkan iman 2 orang. Maka demi keselamatan 2 orang, 1 orang kemudian dibunuh. Atau jangan-jangan yang 1 orang ini selamat tapi 2 orang itu hancur. Mending mana? Selamat 2 orang lebih baik daripada 1 orang. Nah baik, jamaah sekalian, perhatikan ayat ini. Setelah Allah berikan 2 taubat untuk Nabi, Muhajirin dan Ansar, 2 taubat ini ditutup dengan 2 asmaul husna, Raufun Rahim. Menunjukkan apa?
menunjukkan bahwa maaf Allah untuk mereka semata-mata kasih sayang. Karena begini, Anda memaafkan siapapun karena Anda masih butuh. Anda seorang suami memaafkan istri karena Anda masih butuh istri kan. Anda orang tua memaafkan anak karena Anda masih butuh anak. Semua manusia memaafkan karena butuh. Mungkin butuh kepada yang dimaafkan atau karena butuh pahala dari Allah. Kalau Anda orang ikhlas, maaf Anda karena butuh pahala. Tapi kalau Anda enggak ikhlas, maaf Anda karena butuh sesuatu dari manusia. Tapi tidak ada manusia yang memaafkan tanpa rasa butuh. Allah Azza wa Jalla, apakah Allah memaafkan karena butuh? Tidak. Perhatikan dalam ayat ini, Allah berbicara maafnya kepada Nabi Muhajirin dan Ansar, lalu maaf itu ditutup dengan dua kasih sayang, Raufur Rahim. Ini satu sinyal dari Allah bahwa maafku bukan karena butuh, tapi maafku karena memang aku maha menyayang. Bahkan Allah memaafkan Muhajirin karena Allah menyayangi mereka dua kali. Muhajirin, Ansar dan Rasulullah, Allah menyayangi mereka dengan Rauf, Allah menyayangi mereka dengan Rahim. Karena kasih sayang, maka Allah akhirnya memberikan mereka maaf. Baik. Pada ayat yang ke-118 ini juga berbicara tentang taubat, tapi ternyata yang taubat pada ayat 118 ini levelnya berbeda. Maka oleh Allah dibicarakan pada ayat yang berbeda. Seandainya taubat ayat 18 ini sama, akan dibicarakan oleh Allah pada ayat yang sama. Tapi Allah memisah ayat karena ini dua taubat yang berbeda. Siapa yang dapat taubat pada ayat 118? Wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu. Allah pun telah memberi dan menerima taubat. Memberi dan menerima taubat terhadap 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, lalu Murarah bin Rabi'ah. Dalam ayat nama tidak disebut, tidak perlu disebut nama. Mereka udah taubat. Dan nama bukan pelajaran untuk kita. Yang jadi pelajaran adalah peristiwa Perang Badar. Apakah yang penting bagi Anda namanya atau peristiwanya? Peristiwanya. Maka Al-Quran ataupun hadis dalam kisah-kisahnya lebih banyak memberikan cerita tentang peristiwa, bukan nama. Bukan nama. Terlebih nama-nama ini kalau sampai disebutkan Al-Quran, ini bisa jadi membahayakan ikhlas. Makanya Allah tidak sebutkan namanya. Harun ar-Rasyid rahimahullah ta'ala, beliau punya pasukan perang yang sangat tangguh. 20.000 orang dalam pasukan itu menolak namanya didaftar. Karena ini semua tentara ada gajinya, ada tunjangannya, gaji bulanan, tunjangan bulanan ada. Tapi ada 20.000 orang yang menolak namanya didata. Mereka tidak mau gaji dari Harun, mereka tidak mau tunjangan dari Harun ar-Rasyid. Jadi siapa mereka 20.000 orang? Ya mereka memang nggak mau dikenal. As-Sa'ib ibnul Aqra ketika perang Nahawan sudah selesai, ini salah satu perang yang paling bersejarah. Karena perang Nahawan inilah yang mengakhiri kekuatan Persia. Berlangsung 2 minggu. Perang ini selesai, lalu As-Sa'ib ibnul Aqra melapor kepada Amirul Mukminin Umar. Beliau mengatakan siapa saja yang tewas. As-Sa'ib mengatakan Amirul Mukminin yang tewas fulan. Disebutkanlah nama-nama orang yang tewas. Tetapi nama-nama yang pertama semuanya dikenal oleh Umar. Fulan saya kenal, fulan saya kenal, fulan saya kenal. Lalu muncullah nama yang sangat banyak. Umar tidak kenal siapa mereka. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu menangis.
Beliau menangis, beliau mengatakan ma dharrahum an la ya'rifu Umar. Enggak ada untung bagi mereka kalau Umar mengenal mereka. Cukuplah Allah mengenal mereka. Jadi saya mengenal Anda enggak ada untungnya buat Anda. Dunia mengenal Anda viral enggak ada untungnya bagi Anda. Yang terpenting apakah Allah mengenal Anda, itu yang penting. Maka Umar radhiyallahu anhu sambil menangis mengatakan ma dharrahum an la ya'rifu Umar. Mereka sama sekali tidak akan rugi bahwa seorang Umar tidak mengenal mereka. Karena yang terpenting kita dikenal oleh Allah Azza wa Jalla. Masalahnya kalau Anda terus mencari pengenalan manusia, popularitas, Allah nggak mau kenal dengan Anda. Akan berkurang Allah mengenal Anda kalau Anda mencari perkenalan dari manusia. Makanya Sulaiman bin Yasar rahimahullah, beliau mengatakan ucapan ini penting sekali. Beliau mengatakan ma sadaqallaha man ahabba asyuhrata. Artinya tidak mungkin seseorang jujur untuk Allah sepanjang hatinya masih ingin popularitas. Semua orang yang popularitas itu nggak mungkin jujur. Misalnya apa hukum musik? Kalau saya lagi cari popularitas, nggak mungkin saya mengatakan hukumnya A. Itu menghancurkan popularitas. Semua orang yang cari popularitas, lisan dan perbuatannya tidak akan datang dari kejujuran. Nah, ini peringatan. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. Sampai kemudian bumi yang luas ini terasa sempit. Kenapa? Karena Madinah yang biasa ramah, gak ada ramah-ramahnya lagi sama sekali. Madinah yang sangat luas, sempit sekali. Bahkan Ka'ab bin Malik, dia sengaja datang salat jamaah. Satu masjid nggak ada yang ngajak bicara. Nggak ada keramahan Madinah, nggak ada lagi lapangnya Madinah. Sempitlah Madinah ini untuk mereka. Wa dhaqat alaihin anfusuhum. Tapi betapapun Madinah sempit, lebih sempit lagi hati mereka. Lebih sempit hati karena isinya kegelisahan. Kalau hati Anda bahagia, sesempit-sempitnya dunia akan lapang. Tapi lihatlah tiga orang ini, mereka terhimpit dua sempit. Madinah eksternal mereka sempit. Hati itu internal mereka sempit juga. Sempitlah kehidupan tiga orang ini. Wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih. Akhirnya mereka pun yakin tidak ada keselamatan kecuali dari Allah. Nah, ini ingat ini baik-baik. Kalau Anda sudah sampai di satu kehidupan yang membuat Anda sesat, sempit nyaris tidak bisa bernapas, itu Allah hanya ingin membuat Anda sadar bahwa nggak ada kekuatan Anda, nggak ada selamat Anda kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketiga orang ini pun ketika sudah sangat sempit sekali, akhirnya mereka tahu bahwa nggak ada lapang kecuali dari Allah. Tidak ada kelapangan kecuali dari Allah. Wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih. Tidak ada kelapangan dari Allah karena kesempitan ini dari Allah. Tidak ada kelapangan kecuali dari Allah karena kesempitan ini dari Allah. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Maka Allah memberikan mereka taubat, kemudian mereka pun bertaubat. Nah, ini di sini taubat awal bahwa Allah berikan dalam bentuk ilham. Taubat akhir bahwa Allah terima taubat tersebut. Akhir ayat coba lihat, innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi dan menerima taubat, lagi maha penyayang. Coba Anda lihat taubat pada ayat 117 117 ditutup dengan Raufur Rahim. Dan taubat pada ayat 118 ditutup dengan Tawwabur Rahim. Cukup mudah ya. Jadi taubat pada ayat 117 itu, seandainya pun Anda nggak tahu orang-orangnya,
itu sudah pasti lebih tinggi melihat dua nama Allah yang mendampingi mereka. Raufur Rahim. Dua kasih sayang. Tapi taubat pada ayat yang ke-118 itu cuma ada satu kasih sayangnya, itu Rahim. Tawab diberikan juga kepada mereka yang pertama, sebagaimana diberikan kepada yang kedua. Istimewanya yang pertama Raufur Rahim, Allah cintai mereka dua kali. Tetapi nomor dua ini Allah cintai mereka hanya dengan Rahim. Nah, makanya dari dua nama Asmaul Husna ini cukup jelas bahwa taubat pada ayat 117 lebih tinggi. Baik, Imam Ibnu Qayyim mengatakan ayat tersebut menyebutkan bahwa taufik dari Allah untuk taubat mendahului taubat seorang hamba. Taufiknya Allah, ilhamnya Allah mendahului taubat Anda. Misalnya Anda bersimpuh, Anda katakan astaghfirullah. Itu bukan awal. Awalnya adalah ketika Allah ilhamkan Anda untuk mengucapkan kata itu. Maka taubat dari Allah mendahului taubatnya Anda. Seorang hamba menyadari. Selanjutnya Allah memberikan hidayah lagi karena balasan di atas. Taufik itulah yang menjadi sebab taubatnya seorang hamba. Dan tanpa taufik niscaya tidak seorang pun dapat bertaubat. Ini pelajaran. Betapapun Anda sangat baik, kebaikan Anda bukan karena Anda baik. Jangan Anda bilang saya sholat karena saya baik. Oh tidak. Sebaik-baiknya Anda, semua kebaikan Anda adalah taufiknya Allah. Kalau Allah tidak berikan Anda taufik, Anda pun rongsokan seperti para preman. Tapi Allah Azza wa Jalla melihat hati Anda bersih, melihat hati Anda bening, maka Allah berikan Anda taufik. Dari taufik inilah terpancar banyak sekali kebaikan-kebaikan. Berikutnya sama halnya dengan hidayah, yakni Allah memberikan hidayah, kemudian seorang hamba menjalankannya, selanjutnya Allah memberi hidayah lagi. Karena balasan atas satu hidayah yang telah dijalankan adalah kemudahan untuk hidayah berikutnya. Ini penting. Ketika Allah berikan Anda satu hidayah, apa hidayahnya? Misalnya Anda melakukan sholat malam. Kalau hidayah yang Allah berikan ini diterima oleh Allah, maka Allah akan membuat Anda lebih mudah untuk hidayah berikutnya. Karena jamaah sekalian, pahala teragung atas satu kebaikan bahwa Anda membuat Anda bersemangat untuk kebaikan berikutnya. Tapi kalau Anda sudah melakukan satu kebaikan, setelah itu lepas, rasa-rasanya ikatan itu plong sudah. Jadi Anda merasa terikat tadi dan tidak lagi ingin menyambung kebaikan. Nah, kalau kebaikan Anda tidak bersambung, ini kebaikan yang dicurigai. Karena kebaikan yang telah diterima Allah biasanya nyambung. Karena balasan Allah atas satu kebaikan, pahala Allah untuk satu kebaikan, bahwa Allah memudahkan Anda untuk kebaikan kedua, ketiga, keempat. Selesai Anda sholat isya, Anda gak puas kalau gak sholat ba'diyah. Betul-betul mudah rasanya sholat ba'diyah itu. Apa yang memudahkan ba'diyah? Karena isya Anda diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah ini salah satu husnuzan. Semua kebaikan-kebaikan yang membuat Anda bergerak lagi untuk kebaikan berikutnya, menunjukkan kebaikan yang pertama, insya Allah diterima oleh Allah. Mana dalilnya? Dalilnya surat Muhammad ayat 17. Allah berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, salat Anda adalah petunjuk, tilawah Anda adalah petunjuk. Orang-orang yang telah mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk mereka. Maksudnya Allah sambung dengan petunjuk berikutnya. Subhanallah, rencana awal saya baca Al-Quran 1 halaman saja. Itu rencana awal. Tapi 1 halaman yang Anda baca ini ternyata Allah ridho. Karena Allah ridho,
maka Allah kemudian membakar lagi semangat Anda untuk lembaran kedua. Lembaran kedua ternyata Allah ridho juga. Akhirnya Anda muncul lagi lembaran ketiga. Ingat jamaah sekalian, hati yang ikhlas dalam beramal gak pernah kenyang dengan amal. Saya ulangi, kalau hati Anda benar-benar ikhlas dalam suatu amal, maka amal itu tidak pernah bikin Anda kenyang. Lapar lagi. Maksudnya apa? Anda baca Al-Quran satu halaman, puaskah Anda dengan satu halaman itu? Jawabannya puas, artinya Anda kenyang. Sementara kalau hati telah terisi dengan ikhlas, kebaikan itu tidak pernah bikin kenyang. Ingin nyambung lagi, makin lapar, nyambung lagi, makin lapar, nyambung lagi, makin lapar. Maka ini salah satu tanda ikhlas, bahwa hati Anda nggak pernah terpuaskan dengan satu kebaikan, ingin nambah lagi dan nambah lagi. Wa atahum taqwahum, dan Allah menganugerahkan mereka ketakwaan. Berikutnya Ibnu Katsir berkata, begitupun dengan kesesatan. Apabila seorang hamba telah memilih kesesatan, niscaya Allah akan menyesatkan hatinya. Awalnya si fulan ini memilih dusta. Ingat, pertama kali Anda memilih kejahatan, Anda memilihnya dengan susah. Tidak ada orang yang mengambil kejahatan dengan mudah. Semua orang pertama kali mengambil kejahatan itu dengan susah. Saya dusta enggak ya? Saya dusta enggak ya? Betapa ragunya Anda untuk berdusta. Tapi ingat, itu pertama kali saja. Kalau ternyata Anda berdusta, Anda melawan pemberontakan hati tadi, lalu Anda berdusta, dan Anda kemudian gak bertaubat, ingat, kejahatan yang pertama ini akan membuat Anda mudah melakukan kejahatan yang kedua. Jadi satu kejahatan tidak akan mudah kecuali kalau sudah diawali. Jadi kejahatan itu berat untuk pertama kali. Kalau tetap dilakukan, maka kejahatan yang kedua mudah, kejahatan ketiga lebih mudah, kejahatan yang keempat justru kebutuhan. Mana dalilnya? Surat As-Saff ayat yang kelima, Allah berfirman, falamma azaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran dengan perbuatan, maka Allah memalingkan hati mereka. Allahu Akbar. Pertama kali kejahatan Anda hanya perbuatan, bukan hati. Misalnya si fulan mencuri. Pencurian yang pertama kali itu murni perbuatan, bukan dari hati. Tapi kalau ini tidak segera ditaubati, maka akan muncul pencurian dari hati. Dosa pertama murni perbuatan, dosa yang kedua datang dari hati. Kenapa Allah berfirman, falamma zaghu, ketika mereka telah berpaling dari kebenaran dengan perbuatan, maka Allah akhirnya memalingkan hati. Kalau hati sudah dipalingkan, untuk lurus lagi itu cuman yang menguasai hati yang mampu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak pernah beri hidayah kepada orang-orang yang fasik. Akhir ayat ini lebih sakit. Karena ayat ini memperkenalkan siapa orang fasik. Fasik itu adalah orang yang kejahatannya dari hati. Kalau kejahatan dari hati, maka tidak ada lagi hidayah untuknya kecuali dari Allah. Anda nggak bisa lagi memberi nasihat, nasihat Anda nggak lagi hidayah, nasihat fulan nggak lagi hidayah, pemandangan di depan mata nggak lagi jadi hidayah. Hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan hidayah itu. Kalau sampai kesesatan dan kejahatan itu dari hati. Ya, sampai di sini kajian kita. Yang akan datang adalah hukum dosa yang ke-15, yaitu dosa besar dan dosa kecil.
Saya 3 bersaudara dan paling bungsu. Saat ekonomi kita setara sama, istri kakak saya bekerja dan disayang ibu saya. Kebetulan istri saya tidak bekerja dan sering disuruh-suruh atau dizalimi ibu saya. Bagaimana sikap saya? Saya kira kalau istri nggak bekerja, ada di rumah, jelas-jelaslah disuruh. Karena yang bekerja bagaimana nyuruh orang dia bekerja. Nah, jadi Anda dan istri bersepakat saja membersihkan hati, supaya setiap kali disuruh ibu jadi pahala. Nanti sampai di depan Allah, siapa tahu ini yang akhirnya jadi pintu surga buat Anda berdua. Tapi kalau Anda melihat ini sebagai suuzon, setiap kali istri disuruh Anda suuzon, Anda sakit. 10 kali istri disuruh, 10 kali hati Anda tercabik-cabik. Jadi maka saran saya, Anda dan istri bersepakat saja, bersihkan hati. Apapun maunya ibu, bersihkan hati, lakukan. Jangan lakukan karena ibu, apalagi sambil melihat kakak ipar. Ya, lakukan saja karena melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan salah ya, jangan salah. Kalau Anda melakukan itu ikhlas, Allah akan berikan keberkahan. Allah akan berikan rahmat. Mungkin keluarga Anda mungkin lebih baik daripada keluarga kakak, mungkin lebih berkah dari keluarga kakak ipar. Tapi intinya, belajarlah, berjuanglah untuk ikhlas. Niscaya semuanya akan menjadi surga besok insyaallah. Kami bekerja di instansi pemerintah karena saya dipinjam untuk acara. Saya dipinjam untuk acara perjalanan dinas, tapi saya tidak berangkat, hanya nama saya tercantum dalam perjalanan dinas. Dan setelah uang dari perjalanan dinas, apakah hukumnya upah dari perjalanan dinas? Kembalikan itu. Anda gak jalan, Anda memang dipilih. Nah, jadi uang itu kembalikan lagi. Mohon maaf kemarin saya tidak ikut. Ingat, kalau uang ini Anda kembalikan, Allah ganti lebih baik. Tapi kalau uang ini nggak kembalikan, akan hilang lebih banyak. Anda dapat 5 juta, insya Allah akan hilang lagi 50 juta. Apa hilang 50 juta? Anak Anda dirawat dan habis 50 juta. Apa ini? Oh, kemarin 5 juta kan, sekarang bayarnya 50 juta. Segera kembalikan dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Berharap kepada Allah. Ya Allah, ini aku kembalikan, berikan aku ganti. Salat subuh berjamaah, kalau imam kunut subuh, ada beberapa jamaah yang tidak angkat tangan mengaminkan. Apakah salatnya sah? Jawabannya sah. Karena soal angkat tangan di kalangan mazhab Syafi'i itu pun masih khilafiyah. Jadi semua ulama mazhab Syafi'i sepakat untuk kunut. Udah. Tapi apakah semua ulama mazhab Syafi'i sepakat angkat tangan? Tidak. Ya, sejumlah ulama-ulama Syafi'iyah mereka mengatakan harus kunut subuh, tapi tidak perlu angkat tangan. Jadi angkat tangan itu tidak rukun. Intinya Anda mengikuti imam, ya artinya jangan mendahului imam. Wah, ini imam kunut nih, saya duluan deh. Nggak sabar saya nungguin. Nah, itu nggak ngikutin namanya. Tapi bahwa Anda tidak angkat tangan itu masih dinamakan mengikuti, hanya saja tidak angkat tangan. Yang terbaik bagaimana? Yang terbaik angkat tangan saja. Pertama, bukan dosa. Yang kedua, ta'liful qulub. Orang lain tidak berpikir macam-macam. Menghindari pikiran orang, jangan salah, menghindari pikiran baik orang lain itu sesuatu yang dituntut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
suatu malam selesai i'tikaf beliau dijumpai oleh istri beliau Sofia. Nabi kita i'tikaf, lalu malam hari dijumpai oleh istri beliau Sofia radhiyallahu anha. Ketika Sofia akan pulang, diantarkan oleh Nabi. Cuman karena malam, orang nggak tahu siapa yang diantarkan. Maka ketika Nabi kita antarkan istri beliau Sofia radhiyallahu anha, papasan dengan dua orang. Melihat Nabi berjalan dengan dua orang, dengan Sofia yang dua orang ini kemudian berjalan cepat menampakkan gelagat nggak baik. Kata Nabi, sini kalian, ana rislikuma, innaha Sofia bintu Huyai. Kalian jangan berpikir macam-macam, ini istriku Sofia. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, pikiran kami memang sudah jelek. Nah, jadi Anda lihat Nabi memanggil kedua orang tua ini untuk klarifikasi. Jadi jangan biarkan pikiran orang berdosa untuk Anda. Ada dua orang ulama, murid dan guru. Dua-duanya ulama. Gurunya bernama Ibrahim An-Nakhai, orangnya buta. Muridnya bernama Imam A'mash, orangnya setengah buta. Artinya kalau nggak dekat sekali tidak lihat apa-apa. Seringkali kalau salat, guru yang buta ini dibimbing oleh murid yang setengah buta. Nah, suatu hari sang guru mengatakan, wahai A'mash. A'mash itu artinya buta tapi tidak sepenuhnya, mungkin buta 70%. Kata Imam Ibrahim, ini tabi'in ya, tabi'in dua-duanya. Wahai A'mash, coba cari jalan yang sepi, jangan jalan yang ramai. Kata Imam A'mash, wahai guruku, kenapa tidak jalan yang ramai saja? Kata Ibrahim An-Nakhai, nanti orang bicara, si buta dibimbing yang setengah buta, orang berdosa gara-gara kita. Imam A'mash mengatakan, malaka walahum, biarin aja orang ngomong begitu, mereka yang berdosa, kita tidak ikut-ikutan dosa. Imam Ibrahim bin Nakhai mengatakan, wahai A'mash, bukankah lebih baik mereka selamat, kita selamat? Ini kalau kita milih jalan yang ramai, mereka berdosa, kita selamat. Tapi kalau kita nyari jalan yang sepi, mereka selamat dari dosa, kita pun selamat juga. Nah, jadi jangan sampai Anda tidak mengkaji pikiran orang lain. Ini aliran apa sebelah saya ini? Oh, baik. Apa hukumnya bila kita wudhu dalam keadaan tidak berpakaian? Tidak masalah, karena berwudhu itu tidak syaratnya menutup aurat. Kamar mandi silakan aja. Apa hukumnya asuransi kendaraan, halal atau haram? Mayoritas asuransi itu adalah haram. Anda cuma dikerjain aja. Diasuransiin 5 tahun, karena 5 tahun memang mobil Anda nggak mungkin rusak. Tapi coba Anda usah-usahkan, usia mobil Anda berapa? Mobil saya 10 tahun, saya mau asuransi, nggak ada asuransi yang mau. Kenapa? Kalau udah 10 tahun asuransi, itu nanti dia yang bakal kedodoran. Tapi 5 tahun pertama asuransi mobil Anda nggak akan ngapa-ngapain. Jadi tiap bulan dia yang dapat. Itu penipuan, tetapi dengan bahasa lain, jadi nggak penipuan lagi namanya. Cara iblis juga. Iblis itu dulu mengatakan Adam, ini namanya pohon khuldi. Padahal namanya kan pohon maksiat ya. Kalau iblis ini jujur, Adam ini pohon maksiat, silakan dimakan. Ya enggak laku. Terus satu-satunya cara ganti namanya. Nah, ini manipulasi diganti dengan asuransi. Ya, rata-rata seperti itu. Ada asuransi yang syar'i saya lihat juga setengah hati. Soal safar, alhamdulillah saya sudah berhasil dan istri belum. Saya niat berangkatin haji istri, apakah saya harus ikut atau tidak? Kalau hukumnya harus ikut. Tapi harus ikut itu khilafiyah, apakah wajib atau bukan. Dalam mazhab Ahmad wajib. Jadi istri tidak boleh haji kalau tidak ada mahramnya. Tapi pendapat yang lebih kuat, insya Allah Ta'ala, bahwa dalam perjalanan ibadah, apalagi haji wajib, yaitu yang pertama kali, istri boleh pergi kalau didampingi jamaah ya.
jamaah yang amanah. Jamaah yang amanah itu sudah menggantikan fungsi suami. Ini dalilnya mana? Ngaco ini? Tidak ngaco. Dalilnya ada. Mana dalilnya? Riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar menjadi pemimpin kurang lebih 2-3 tahun. Lalu muncul Umar radhiyallahu anhu. Di zaman Umar, istri-istri Nabi semuanya diberangkatkan haji. Tidak ada yang didampingi mahram. Pendampingnya cuma 2, Utsman bin Affan, satu lagi Abdurrahman bin Auf. Ini pendamping yang amanah. Nah, pendamping yang amanah 2 orang inilah yang dipilih oleh Umar mendampingi semua istri-istri Nabi SAW. Nah, ini dilakukan Umar, diketahui semua sahabat. Ada yang protes? Tidak ada yang protes. Kalau tidak ada yang protes berarti hal itu boleh atau haram? Kalau Anda bilang haram, kebangetan Anda. Oh ya, tapi kan ada hadis seorang laki-laki mau berjihad, kata Nabi, nggak usah ikut jihad, dampingi saja istrimu haji. Nah, pertanyaannya adalah, suami mendampingi istri haji, hak istri atau bukan? Ternyata pendampingan haji oleh suami tidak ada yang mengatakan itu hak istri. Itu hanya kebaikan suami saja, bukan hak istri. Baik, kalau itu bukan hak istri, hanya kebaikan suami, berarti pendampingan ini tidak wajib. Kalau itu tidak wajib, berarti adanya mahram itu bukan sesuatu yang mutlak. Makanya istri Anda kalau ada pendamping-pendamping yang amanah, itu sudah cukup untuk menggantikan suami. Dalilnya tadi udah bilang, riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab. Terus mazhabnya ini mazhab Syafi'i, mazhab Malik. Imam Ahmad saja yang tidak ikut. Wallahu a'lam. Guru saya, ya guru kita di Indonesia ngambil mazhab Ahmad. Oh, saya nggak ikut itu. Ya, saya ambil pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan itu satu riwayat juga dari Imam Ahmad. Dalilnya jelas, mazhabnya ada. Ingat, kalau ada dalil tidak ada mazhab, ini dalil ini mungkin bermasalah. Contoh, Nabi dari ruku, dari i'tidal, sujud, ya kan? Dari i'tidal ke sujud. Ada riwayat dari Malik Ibn al-Huwairits bahwa Nabi ketika sujud angkat tangan. Tapi ada mazhabnya? Nggak ada mazhabnya. Ada dalil, nggak ada mazhab. Ternyata dalilnya bermasalah. Masalahnya di mana? Bukhari Muslim meriwayatkan tanpa menyebutkan Nabi angkat tangan saat sujud. Tapi Imam Abu Dawud meriwayatkan menyebutkan Nabi angkat tangan saat sujud. Mana yang lebih kuat? Riwayat pertama, riwayat kedua? Ini sama-sama dari Malik Ibn al-Huwairits. Hadis dari Malik, Bukhari Muslim mengatakan tidak angkat tangan. Dari Malik juga Abu Dawud mengatakan angkat tangan. Ternyata riwayat Abu Dawud ini tidak didukung oleh mazhab. Kenapa? Karena hadis ini syadz. Tidak ada mazhabnya. Jadi kalaupun ada misalnya sebagian orang yang angkat tangan, oh saya ngikutin dalil. Kalau tidak ada mazhabnya berarti dalilnya bermasalah. Nah, itu dalam hal ini ya. Lebih-lebih dengan pertimbangan masyaqah, kesulitan. Mau dampingi istri kan susah juga. Berapa ratus juta bayar. Apa hukumnya? Memperingati Maulid Nabi ini sudah terlalu sering. Ya, orang yang datang Maulid Nabi manusia 3 macam. Pertama, ada yang tidak Maulid, bukan karena mengingkari, emang nggak Maulid aja. Kenapa nggak Maulid? Males, bagus di rumah saya istirahat. Ini orang seperti ini berdosa nggak? Dia nggak Maulid? Nggak. Oke. Nomor 2. Di bulan Maulid, di hari Maulid, ini hari libur, ya udah kita bikin kajian. Nomor 3, orang yang menghari rayakan Maulid. Orang yang menghari rayakan Maulid. Nomor 1 dan nomor 2 hukumnya jelas. Yang tidak Maulid karena memang malas, bagus saya istirahat, ini nggak mungkin berdosa. Karena Maulid itu hukumnya bukan wajib. Kalau wajib orang ini berdosa. Tapi kalau bukan wajib orang ini nggak mungkin berdosa. Baik.
Nomor dua, ini hari Maulid, libur, ya sudah kita bikin kajian. Ini pada hakikatnya bukan bikin, ini hakikatnya adalah ngaji. Nah nomor tiga ini adalah orang yang memilih merayakan Maulid, menghari rayakan Maulid. Walaupun tidak dinamakan hari raya tapi dirayakan. Kalau dirayakan berarti berhari raya. Nah 1 dan 2 ini selamat. Ini hukumnya tidak. Nomor ini yang masih diperdebatkan. Ada yang membenarkan seperti Imam Suyuti, tapi banyak yang nggak membenarkan. Nah kalau sesuatu itu sudah beda, boleh ndak boleh, Anda milih yang mana? Mau selamat, Anda hanyut? Yang jelas Maulid ini baru muncul di abad ke-6. Nah, ya dalam hal ini kita sama-sama bertoleransi saja. Cuman toleransi nggak berarti kita nggak mencari yang lebih baik. Wallahu a'lam. Yang bahaya kalau kita saling mencela. Nggak boleh saling mencela. Ya, berbeda. Ada yang salah, tapi mencela tidak boleh. Jangankan dalam Maulid, orang kafir aja tidak boleh dicela. Itu orang kafir saja tidak boleh dicela. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Dan jangan kalian mencela orang-orang kafir. Padahal mereka tercela, tapi jangan mencela. Kenapa? Fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Kalau kalian mencela orang kafir, mereka pun akan mencela aku, kata Allah. Jadi tidak boleh mencela. Kalau punya pembantu pulang hari tidak tinggal dengan kita, tidak sebagai muslim sholat puasa, apakah itu tanggung jawab kita? Ya bukan tanggung jawab kita, sifatnya wajib, tapi dinasehati ya. Dalam sholat 2 rakaat, dalam sholat duduk terakhir yang kuat apakah iftirash atau tawarruk? Yang kuat tawarruk. Yang lebih kuat adalah tawarruk. Tapi ini soal opsional aja, bukan soal wajib. Yang terbaik, ya persoalan yang terbaik. Tapi bukan Anda ada hubungannya dengan sah dan tidak sah. Disebutkan salah satu waktu berdoa yang akan dijawab adalah saat rakaat terakhir sebelum salam dalam sholat. Apakah doa ini untuk sholat wajib atau semua sholat wajib dan sholat sunnah? Berlaku menjelang salam berdoa. Orang salaf dahulu seperti Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah selalu berdoa terus menerus karena takut amalnya tidak diterima. Apa ini menunjukkan tidak merasa percaya diri bahwa amalnya atau tidak? Iya, kalau Anda tahu Allah sempurna, memang nggak ada yang percaya diri di depan Allah. Nggak ada yang percaya diri di depan Allah. Kenapa? Ya karena kita tahu Allah itu baik. Kita tahu Allah itu maha sempurna. Kalau Anda tahu Allah maha baik, kebaikan yang Anda lakukan ini Anda akan ragu. A memiliki profesi jasa penjualan paket sembako. Dalam hal ini A sama sekali tidak mengeluarkan modal karena hanya sebatas kepercayaan dari para pelanggannya. Biasanya A di awal transaksi sudah memberi bandrol jenis paket sembako yang akan dijual pada pelanggan. Setelah disetujui oleh kedua belah pihak, maka para pelanggan A kemudian menabung sejumlah uang kepada A hingga nominal paket sembako. Kemudian baru A membelanjakan sesuai permintaan pelanggan. Ada yang mengatakan bahwa profesi A itu haram. Di mana letak haramnya? Saya juga nggak tahu. Jadi paket sembako A nilainya 500.000. Tapi saya tidak ada modal. Nah, kalian nabung dulu, nanti kalau sudah mencapai baru saya beli sesuai dengan pesanan. Menurut antum di mana haramnya? Hah? Udah 2 jual beli, belum ada barang. Barang ada, tapi belum diserahkan aja, dipasarkan ada. Dan ya mungkin dari situ la tabi' ma laysa indak, hadis dari Hakim bin Hizam. Jangan menjual. Nah, cuman di sini dia menjual langsung atau tidak? Nabung dulu. Saya kira akadnya di awal itu akad nabung dulu.
Nanti begitu barang diserahkan baru ada akad jual beli. Itu jalan selamatnya. Kalau memang dari awal ini akad jual beli, salah. Karena menjual yang barangnya belum bisa diserahkan. Barangnya ada, cuman belum bisa diserahkan. Maka biar akad ini selamat, akad pertama adalah akad nabung. Nanti setelah barang diberi barulah ada jual beli. Jadi jangan jual beli dari awal. Setelah barang ada baru. Berteman dengan pandai besi berisiko akan kepercik panas. Berteman dengan minyak wangi maka akan terkena wanginya. Apakah di situ dapat diartikan pula jika seorang berteman dengan orang yang sering tertimpa kesialan, maka ia akan terkena dampak pula yang enggak. Hadis itu berlaku untuk baik dan buruk. Berteman dengan orang yang suka cerai, nanti saya cerai juga. Oh tidak. Si A diminta si B untuk menukar uang ke bank dan A menyanggupi dengan imbalan sejumlah uang sebagai upah. Di lain pihak C menjual jasa penukaran uang, yaitu menukar uang pecahan dengan tambahan nilai keuntungan tertentu. Apakah A dan C sedang melakukan riba? Jelas itu namanya riba fadl. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.